Lu ngapain berjuangin? Sekarang gini ya, ini acara lu kemarin, acara lu. Harusnya lu main fair play kan? Di acara lu kan? Ya kenapa? Kenapa nomor 28 itu hilang? Odon nggak ngerubah juara. Intinya Odon nggak ngerubah. Sebutin lagi. Kon, siapa lagi? Tadi korlap siapa? Alif, IP-nya Odon nggak kenal. Ini korlap Alif, Haji Anwar, pengawal. Terus korlap yang satunya lagi nggak kenal. Berarti itu tahu nomor yang lu kondisi ini tuh tahu berarti mereka? Nggak tahu. Lah kok nggak bisa nggak tahu gimana? Nggak tahu. Nih, Odon di situ nggak ngerubah pendirian sama sekali. Enggak, intinya lu 28 itu kan buat siapa itu? Nomor itu? Nomor itu 28 buat Om Bayu. Oke, kita balik lagi ke masalahnya si Odon ini di kejadian Odon Cup nih. Oke, tadi kan kita sudah jelas terkait praktik penjualan tiket secara ilegal ya, yang tiket 1 juta. Terus akhirnya terjadi kecurigaan terhadap dirimu itu tadi. Nah, kita tuh pengen tahu tuh kronologis yang waktu di lapangan ya, waktu lomba itu. Waktu itu lomba berjalannya gimana, Don? Apakah terjadi sesuatu yang krusial, mungkin ribut-ribut apa, lombanya gimana? Atau lancar aja, sukses gimana? Ya kalau dihitung, karena aku kan waktu itu pas jam berapa gitu, aku pergi gitu. Aku itu di kacer aku nggak ada, di hijau aku nggak ada, yang nggak ada di sesi keberapa kira-kira? yang pastinya setelah murai batu non ring yang di tiket 500. Jam berapa itu kira-kira? Ya sekitar jam 3-an, jam 3 jam 2 kayaknya. Nah, selama kau ada di lokasi itu jalannya lomba gimana? Ya lancar. Lancar. Iya, tiket 1 juta pun lancar sebenarnya, peserta juga rame gitu, Mas. Maksudnya rame dalam arti mereka tepuk tangan gitu. Di dalam semua ya? Iya, di dalam. Oh, berarti yang tiket yang dipermasalahkan itu 1 juta itu nggak terjadi protes? Nggak terjadi. Nggak terjadi, justru ada aplaus gitu. Dia pada ini tepuk tangan gitu. Terus apa yang membuatmu meninggalkan lomba? Kan itu eventmu. Yang pertama ya, satu, aku dicuekin gitu, kayak udah kayaknya udah nggak nyaman atau gimana gitu. Terus terang, yang pertama itu aku dicuekin. Yang kedua daripada aku pusing gitu kan ya. Terus apa lagi, banyak omongan, wah lu Don, kok burung gua kurang apa nih. Seharusnya kan sebagai peserta dia nanyanya ke korlap maupun juri. Ke juri gitu, bukan ke aku. Jadi mereka sebagian juga ada yang nanya ke aku, bro kurang gimana. Udahlah bro, nyampe saya juga minta maaf ke orang itu. Terus? Saya bilang, tolong Don pantau. Iya, saya cuma bilang iya doang, udah itu toh gitu. Abis itu langsung saya pergi ke Serang. Tempat siapa? Tempat Arka. Saya nyampe saya bilang, bos saya minjem duit 100.000 karena saya tidak punya ongkos sama sekali. Pinjem ke Arka 100.000. Waktu di lapangan? Waktu di lapangan, transfer dong bos, 100.000 saya mau ke Serang, saya menenangin pikiran saya. Udah gitu. Itu terus kamu nggak balik lagi ke lomba? Nggak balik lagi saya ke lomba habis itu. Terus tiba-tiba
kamu dipanggil bahwa ada sesuatu terjadi atau gimana waktu penyebab kamu ditanyain sedemikian rupa sama teman-teman panitia itu apa? Dia nyamperin Awalnya. ke Serang kan karena trofi itu kan kurang Belum lunas. belum lunas, jadi dia nyamperin ke Serang, terus nyamperin bukti bahwa Odon nih begini, terus Apa ada itu? lagi Ini begini tuh apa? buktiin kalau Odon tuh ngumpetin tiket. Ya iya, emang Odon ngumpetin tiket. Iya. Kalau di secara keluargaan lagi kan balikan Om ya, secara keluargaan ya Iya. Om ya. Seharusnya tiket udah dicetak baru Om gini. Enggak, selain mempertanyakan tiket itu kan sudah kita Ya, kan tadi udah bahas. Nah, terus kamu apa semacam dimintai pertanggungjawaban apa sampai disamperin ke Serang itu? Ya itu meninggalkan lapangan. Bukan soal itu. Kau melakukan praktik pengaturan juri atau gimana gitu? Enggak sama sekali. Enggak, maksudnya itu ditanyakan enggak kakak? Ditanyakan. Cuma Odon jawabannya Odon tidak mengintervensi juri sama sekali. Hanya tadi itu di tiket yang sempat kejual yang batal itu Iya. sempat komunikasi dengan satu juri itu tadi aja. Iya. Habis itu nggak ada sama sekali. Dan habis itu nggak sama sekali, dia pun tidak tahu burungnya yang mana, sangkarnya yang mana, pakai tanda yang mana, dia tidak tahu sama sekali. Karena aku bener-bener mutusin, udahlah aku cuekin aja, lolos komunikasi aja lah gitu. Terus ada rumor bahwa kau menggelapkan uang sebesar ya nilainya saya sih nggak tahu pasti ya, Iya. sudah angka 2 digit juta itu Iya. itu rumor itu benar nggak sih, itu apa itu? Siapa Kamu- yang mulai? Nah, ada rumor itu dia dituduhkan untuk menggelapkan uang, itu benar nggak sih itu? boro-boro menggelapkan uang kan Om Giri udah aku mutasi rekening aku kan ya, aku kirimin dari 3 minggu sebelumnya gitu kan. Transaksi pertama aku dapat sponsor kan yang tadi aku sebutin itu, Ya. dipotong kan, aku potong. Transaksi yang 2 minggu itu nggak sama sekali kan Om. Pas hari minggunya Om Giri lihat saldoku sendiri kan, 7.800 perak Pak saldo saya. Mungkin cash. Boro-boro cash. Sekarang gini Om, kalau cash ya, kalau seandainya itu terjadi, udah, kemudian saya ke Bali kalau nggak ke Lubuk Linggau kemana gitu. Tapi tujuannya Iya, apa itu? Penggelapan apa dong itu? Nah mana saya tahu 27 jitit itu saya kagak tahu. Transaksi 10 juta juga saya kagak tahu. Kalau saya dapat itu kemudian saya kabur kemana gitu. Ih kalau saya bener-bener dapat duit segitu ya Om ya. Itu kan berarti 22 kan ya. 27 sama 10 juta kan. Total 37 juta dong. Kemudian saya kabur kemana gitu biar orang nggak ada yang tahu gitu. Terus? Ya udah kerja jadi tukang apa kan punya modal. Kita nggak perlu dari sana. Gitu. Nanti kok malah ngelantur kemana-mana Iya. itu. Saya mau fokus. Bener nggak kejadian kronologisnya gimana? Karena supaya ini kan bukan menjadi informasi liar, Betul. supaya dengar langsung Betul. dari yang bersangkutan. Nanti Betul. ini saya juga ngasih kesempatan sama Om Deris juga ini Betul, untuk harus berimbang. Iya. tampil Iya di dong. Iya. obrolan kita, penjelasan gimana. Iya, Apakah betul. emang benar yang dipermasalahkan ini terkait praktik kecurangan juri atau ada masalah lain kan gitu? Nggak ada Om. Iya nanti Iya. biar Om Deris tuh hanya Om Iya. Deris kok Iya. nggak bisa itu. Masalah beladuran itu juga. Rumor-rumor itu. Kok di videomu ada terdengar Itu viral juga di status-status loh, Cak. Iya, belah. Entah kan pas belah itu, semangka, beladuran, ada beladuran, ada belah semangka. Itu viral. Saya lihat ada berseliweran di beberapa status ya. Nah, ini kan juga ini kan saya kira karena viralnya Odon ini, itu loh ya. Ini akhirnya
meskipun dia nggak ada di lokasi ataupun nggak kenal siapa Odon, itu kan akhirnya jadi satu opini. Bener nggak? Semakin menguatkan opini terhadap Odon. Ini gimana ceritanya rumor belah duren atau belah semangka itu? Ya karena gini Om, ada di video juga kan? Iya, itu keluar dari mulutmu loh itu. Iya, itu waktu di Arka ada kayak gitu. Cuma itu karena aku banyak tekanan. Terus terang, aku banyak tekanan. Ya udah aku ngomong kayak gitu. Karena aku banyak tekanan Om. Yang kau nangis-nangis itu? Ya iya. Kamu nangis tuh kenapa? Ya karena itu aku dibilang intervensi juri lah, juri udah nggak bener lah, udah itu mainan lu semua lah. Kan ada kan videonya. Tapi dari gitu, kan? tudingan-tudingan itu ada nggak yang terbukti Bahwa saya intervensi juri? Ada nggak dari mereka punya menunjukkan bukti nggak? Menunjukkan? Apa? Kagak ada saya intervensi juri sama sekali. Maksud saya mereka itu punya bukti nggak? Saya nggak tahu. Ya, mungkin tahu lah, Cak. Itu kan urusan mereka. Ya. Saya nggak tahu. Yang jelas saya dibilang seperti itu, saya langsung nelpon Bang Odel dulu, wakil ketua BNR Jabodetabek. Di saat itu saya nelpon, Bang, bener nggak sih saya intervensi juri atau segala macam, tolong disidang, saya bilang kayak gitu sama dia. Itu kau sempat nggak dikonfrontasikan dengan juri? Diketemukan semua? Enggak. Cuma kata dia sudah ke Bogor, juri diinterogasiin semua. Katanya itu tidak ada Om. Pembisikan itu tidak ada sama sekali. Terus dari apa pihak jasa penjurian itu ada tindakan nggak atau aksi apa mungkin terhadap juri-jurinya, terus ke kamu gimana, ada nggak? Atau sudah mengeluarkan pernyataan apa terkait eventmu gitu? Kalau dari BNR sendiri tidak ada. Tidak ada. Tapi BNR mengupload bahwa semua yang ditudingkan Odon intervensi juri itu tidak benar sama sekali. Oh, berarti juri dinyatakan tidak bersalah di internal bersalah. mereka, tidak melakukan apa yang sedang jadi rumor di event itu. Iya, gitu. Tidak bersalah semua. Oh gitu. Tidak bersalah semua. Terus tapi kamu masih dipermasalahkan. Iya, dipermasalahkan kan sebenarnya sama orang-orang ini kan yang bener-bener lu tuh udah intervensi juri. Digituin. Tapi nggak ada satupun bukti yang keluar, nggak ada. Nggak ada sama sekali Om. Nggak ada. Nah, makanya gitu. Saya balik lagi ke Om Teddy nih. Om Teddy ini kan menarik ini di burung ini terkait praktek kecurangan ini kan. Ternyata juga ada nih ancam mengancam di jalur hukum. Om Teddy ini misalnya contohnya gini Om Teddy ya. Ketika terjadi kecurangan di sebuah event, gitu kan, atau mungkin dugaan kecurangan di sebuah event, apakah seorang peserta itu bisa nggak sih membawa hal ini ke jalur hukum, Pak Edi? Setiap orang pasti punya hak untuk itu ya. Artinya ya silakan nanti kalau misalkan memang dia cukup bukti untuk membuktikan apa yang disampaikan. Betul. Itu setiap orang punya hak. Nah, cuman saya garis bawahi, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan ini terjadi suatu kecurangan, apa yang menjadi kecurangan itu apa? Apakah ada sisi penipuan atau sisi penggelapan? Cuman itu aja, 2 poin itu. Berarti pasalnya gitu. Cuman tipu gelap. Ya, tipu gelap. Yang bisa dikenakan itu cuman pasal tipu gelap. Untuk tipu pidana murninya. Nah, misalnya contohnya gini Om tadi, misalnya saya dengan juri ini sedang melakukan negosiasi nih supaya konspirasi untuk memenangkan satu burung ini. Nah, kalau seandainya ini kebongkar dengan pihak lain, atau misalnya
ternyata perjanjian itu ada yang one prestasi apa? Ini bisa nggak sih saling nuntut itu atau gimana ya? Ya kalau saling menuntut pasti bisa saling menuntut ya. Tapi kita kembalikan lagi bahwa apakah sisi kerugian itu sudah muncul di situ? Sisi kerugian itu apakah memang sudah transfer di muka ya, seperti itu ya, dibuktikan juga dengan nilai transfer atau mungkin ada saksi yang melihat bahwa memang terjadi praktek-praktek seperti itu gitu ya. Artinya ada sisi menjanjikan sesuatu untuk kemenangan salah satu peserta gitu ya. Nah, ketika itu misalkan tidak seperti apa yang diperjanjikan, ya dia bisa saja menuntut si baik si personnya maupun si EO-nya, si penyelenggara itu tadi. Gitu. Dengan apa? Dengan dasar apa? Ya, dengan dasar pasal penipuan. Penipuan. Sebentar kan? Ini menarik buat saya. Saya kebetulan kan cukup dekat dengan Mas Teddy dan cukup tahu. Andai kata itu bisa terbukti pasal tipu gelapnya, otomatis andai kata saya sebagai peserta, saya sebagai anggap aja sebagai nasabah, gitu kan? Ya. Yang membeli jasa istilahnya yang butuh satu pelayanan gitu loh, Cak. Peserta konsumen. Saya di sini kan konsumen juga. Andai kata saya beli tiketnya, saya merasa dirugikan dong. Nah, ini terkait latar belakang Mas Teddy juga di LPKRI, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Ini Mas Teddy nih, kita sering nih nanganin seperti ini. Saya dirugikan dong, benar nggak? Ya. Saya bisa nuntut juga. Bisa. Saya nuntutnya kemana? Maksudnya nuntut ke? Saya nuntutnya ke oknum itu atau kalau kalau si oknum itu misalkan dia berdiri sendiri, ya artinya pada waktu itu dia tidak melibatkan siapapun di situ, ya artinya dalam kapasitas dia misalkan dalam satu EO, secara otomatis si personnya yang bertanggung jawab secara pribadi, tapi juga akan melibatkan si badan hukumnya. Badan hukumnya. Berarti perdata ya. Nanti dikenakannya kepada yang bersangkutan, yang menjanjikan tadi itu, yang menerima uang tadi gitu. Tapi tetap sisi pelaporannya harus melaporkan ke badan hukum dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau memang nanti dari klarifikasi itu ternyata mengerucut kepada person, nanti personlah yang akan bertanggung jawab secara pribadi. Itu masih ke ranah tipu gelap atau bisa tipu gelap. Kalau diarahkan ke ranah istilahnya praktik suap menyuap, ya kalau di praktik suap menyuap terlalu melebar ya, saya rasa terlalu melebar karena ini kan seperti itu tadi, sisi kecurangan itu suap menyuap tadi, apakah itu ranahnya terbuktinya seperti apa? Apakah ada janji-janji yang akan diberikan? Bujuk rayu. Ya, bujuk rayu, perkataan bohong, tipu muslihat tadi, apa yang dijanjikan oleh Odon misalkan gitu ya, untuk memenangkan salah satu ini terbukti, artinya dia menang. Karena memang Odon sudah terima uang, ya silakan membuktikan itu aja. Iya. Silakan dibuktikan. Betul. Ya, artinya ya tidak mudah juga untuk membuktikan itu, saya rasa. Tapi gitu, itu tetap kalau misalnya ada uang muka di depan. Ya. Tapi kalau misalnya hanya janji nanti bla kalau di dunia burung ada istilah ini Om tadi, belah semangka. Jadi dari hadiah kan lumayan besar nih. Nah, dari hadiah ini dibelah dua antara dua pihak yang berkonspirasi ini. Kalau itu nggak bisa ya dilarikan ke hukum karena belum ada yang dirugikan. Ya karena sisi memberikan sesuatu dengan imbalan itu sudah belum terjadi. Dan misalkan itu pun menang, artinya ini kan suatu hal yang menjadi keuntungan, artinya saya belum tindak kejahatannya lancar gitu ya. Artinya saya belum menyerahkan sesuatu, ternyata memang betul menang, tapi menangnya itu kan mungkin karena prestasi si burung itu murni sendiri kan gitu ya. Artinya sisi itu menjadi bias, menjadi itu menang dengan memang benar prestasinya seperti itu, memang si burung ini kerja gitu ya. Terkait dia sudah akan menyerahkan ya monggo saja silahkan gitu ya. Kalau memang dia dasarnya mau menyerahkan uang itu ya serahkan. Berarti intinya yang bisa dibawa ke ranah hukum itu bila terjadi ada transaksi di depan. Ya. Semacam uang muka semacam janji ini jadi janji-janji. Gitu. Tapi kalau masih perjanjian nanti kalau di belakang ini tidak bisa. Masuk itu ya percobaan itu percobaan kejahatan gitu. Tapi yang nggak mungkin itu terjadi. Kulturnya bukan nggak mungkin potensi terjadi itu kecil. Kulturnya
ini kan istilahnya kultur dengan gengsi yang tinggi dan prestis yang tinggi, gitu loh ya. Untuk ngomong saya nyuap itu sama aja sudah membunuh karakter. Itu kan. Selama ini rumor yang terjadi kan kalau bicara suap menyuap itu seperti apa coba? Tapi kan gini kan, yang sekarang gini kan persaingannya kan ketat nih, banyak itu. Jadi ya supaya lebih diprioritaskan kan ya yang ngasih di muka kan gitu, Kang Redo. Makanya sekarang itu lebih itu, ya betul. Makanya yang bisa dibawa ke ranah hukum itu bagi orang-orang yang sudah melakukan transaksi di depan. Iya, dan itu yang melapor. Oh, harus yang bersangkutan sendiri yang melaporkan. Berarti yang pihak lain juga kan mereka ini kan termasuk yang dirugikan nih karena peserta juga. Karena menguntungkan orang lain pesaingnya kan. Mereka nggak bisa menuntutnya. Ya kalau secara perlindungan konsumen loh Mas. Ya gini. Ini kan ranah undang-undang perlindungan konsumen kan berdiri sendiri ini. Memang dalam undang-undang perlindungan konsumen kan dia harus memiliki sisi keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh suatu jasa. Betul. Ya itu maksudnya ke pidana khusus gitu ya, ke Pitsus. Artinya memang bisa saja mereka yang artinya peserta lain yang merasa dirinya dirugikan untuk melaporkan, tapi yang akan dilaporkan itu adalah secara global ya badan hukum itu tadi, penyelenggaranya acaranya yang dituntut penyelenggaranya, personnya, badan hukum yang menyelenggarakan acara itu gitu. Tapi gini loh, selama ini pernah nggak selama menjalani hobi ini, gini, aku tanya percaya nggak ada orang yang Cak Giri ngomong ini prioritas. Nah sekarang kan sesekali tuh Cak Giri itu nggak nanya orang, kita tanya balik juga. Itu loh, dia penghobi juga Mas. biar imbang. Gini Cak ngomong prioritas itu. Nah, ini ngomong prioritas, yang diprioritaskan itu yang ngasih yang uang di muka gitu loh. Berarti kan mempercayai itu ada. Dirimu percaya nggak itu ada? Kalau saya menganalogikan gini soal percaya hal gitu ya, ibaratnya kayak gini Kang Redo. Ketika saya bilang uang 1 miliar tuh ada nggak sih? Ada, tapi bukan berarti saya pernah melihatnya. Tapi bisa jadi itu ada kan gitu. Iya, paham. Nah, kalau saya sih berpikir segala kemungkinan gitu kan. Saya memandangnya dari segala sudut pandang. Bisa jadi kemungkinan karena ingin lebih diprioritaskan, makanya saya ngamankan ibaratnya itu penjahat bermodal gitu loh. Modal supaya saya lebih diprioritaskan ketika yang melakukan upaya praktik itu ternyata lebih dari 1 orang. Tapi saya jujur, saya belum pernah menyaksikan langsung transaksi macam itu karena saya juga nggak pernah lomba nasional sih. Jadi mungkin nanti ditanya ke itu ya, yang itu ya, ketua-ketua IO itu ya mungkin ya, itu mungkin perlu dikulik-kulik lagi itu Cak. Itu penting karena gini, sama aja ketika seperti itu kalau bicara tentang selama ini kan nggak pernah terjadi, kasus itu belum pernah terjadi dan kemungkinan akan kecil karena akan menistai dirinya sendiri. Yang terjadi di dunia hobi burung pasti akan seperti itu. Jadi kalau sudah ngasih, analoginya Cak Giri ini tak inti lagi, kalau sudah ngasih ke juri gitu kan, dan itu burungnya nggak juara, anggap aja kayak nitip tongkol ke kucing lah, udah selesai gitu loh. Tapi kan punya hak untuk itu ya tadi ya. Kasus penipuan kan karena dijanjikan ya. Ini edukasi aja. Nah, kembali lagi ke permasalahan si Odon ini tadi kan yang paling krusial ini kan terjadi penyebaran video yang menyangkut nama baik, pembunuhan karakter seseorang. Itu sudah jalur hukumnya itu sudah di luar konteks event itu ya. Jadi ini person to person atau gimana jadi? Ya artinya gini, dalam ranah pencemaran nama baik ya, terutama itu kan memang unsurnya adalah delik aduan. Ya, delik aduan itu hanya bisa diadukan oleh orang yang merasa dirinya dirugikan, gitu ya. Nah, dalam hal ini semestinya ketika salah satu pihak ataupun pihak lain sudah mengklarifikasi terkait dengan kebenaran apa yang menjadi permasalahan dan dia sudah dipertanyakan, diklarifikasi, tidak perlu lagi untuk
ini saran saya untuk tidak lagi memposting ataupun apapun gitu ya, yang intinya akan yang dengan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak misalkan. Jadi di balik ini saya harapkan juga tidak ada sisi pihak-pihak yang memanfaatkan, artinya memanfaatkan Odon seolah-olah dibully ya, dibuat namanya menjadi jelek, yang intinya ujung-ujungnya supaya Odon tidak bisa mencari nafkah di sana, kemudian dimanfaatkan oleh satu pihak yang seharusnya dialah yang bertanggung jawab terhadap event itu, misalkan gitu ya. Jadi artinya ya posisi Odon ya harus memberikan klarifikasi, kemudian misalkan sudah diklarifikasi ternyata pihak itu memang tidak cukup, tidak puas, tetap ya silakan monggo bahwa tuduhan itu benar ya. Selama tuduhan itu benar. Berarti ini antar person to person ya, sudah terlepas dari event itu ya.